Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Ibu Herlina SAG SS MHU. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Nadia Arianti Clarita dengan NIM 2030 40 30 50. Kemudian yang kedua ada Emelia dengan NIM 20 30 40 30 51. Dan yang ketiga ada Yuyun Sukmadewi dengan NIM 20 30 40 30 52. Kami akan membahas tentang Islam dan tradisi intelektual Melayu, bahasa, sastra, dan seni. Langsung saja tonton videonya sampai selesai ya. Islamisasi dan kesusastraan Melayu di Indonesia. Aceh dan Samudra Pasai Aceh adalah kesultanan Islam yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Telah berkembang menjadi pusat pengkajian Islam sejak awal abad 16. Hal tersebut terjadi karena para sultannya punya minat yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Al-Aceh dan Samudra Pasai Aceh, adalah kesultanan Islam yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Telah berkembang menjadi pusat pengkajian Islam sejak awal abad 16. Salah satu kebudayaan suku bangsa yang sangat dipengaruhi Islam di Indonesia adalah Melayu. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan Melayu dapat ditemukan dalam tradisi, pemikiran, dan kesusastraan Melayu. Namun demikian, sebelum Islam masuk ke tanah Melayu, corak kebudayaan Melayu bersifat Hindu-Buddha yang dipengaruhi oleh Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi. Keagungan Sriwijaya itu kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Malaka sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Penerapan Islam dalam peradaban kebudayaan Melayu. Hubungan agama dan kebudayaan sangat erat dan bisa saling mempengaruhi. Cara orang beribadah dalam agama tertentu dapat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimilikinya. Sebaliknya, kebudayaan suatu suku bangsa dapat pola dipengaruhi oleh agama yang dianutnya. Meskipun dasar ajaran agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan melalui nabi, sedangkan kebudayaan berasal dari potensi kreativitas yang diberikan Tuhan kepada manusia. Agama dan kebudayaan dapat bergabung dalam penerapannya. Orang Melayu memandang Islam tidak hanya sebagai sebuah agama pilihan yang diridhoi Tuhan, tetapi mereka juga memandang Islam sebagai identitas. Pandangan seperti ini terjamin dalam kehidupan orang Melayu, sehingga timbul ungkapan bahwa orang Melayu mesti beragama Islam. Bila tidak Islam, berarti ia tetap Melayu. Kuatnya pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu mendorong munculnya kerajaan Islam di tanah Melayu. Ambari menyatakan bahwa raja-raja Melayu menempatkan dirinya sebagai keturunan Iskandar Agung ketika Islam semakin berkembang dalam lingkungan kerajaan. Islam semakin kuat pengaruhnya dalam masyarakat Melayu. Islam dianggap sebagai agama resmi kerajaan Melayu, sehingga seluruh aspek kehidupan orang Melayu termasuk kebudayaan dan pemikiran didasarkan pada ajaran Islam. Dunia Melayu Islam sebenarnya mempunyai sejarah gemilang sebelum datangnya penjajah Barat di rantau ini. Sejarah telah menunjukkan bahwa dunia Melayu Islam merupakan pusat peradaban, pusat perkembangan budaya, dan pusat perdagangan yang penting. Kebudayaan Melayu Islam sejak ratusan tahun telah memperlihatkan kemampuannya untuk berkembang pesat, merangkumi bahasa, kesusastraan, kesenian,
pemikiran, dan norma hidup. Tamadun dan peradaban Islam telah mempengaruhi bidang kesenian Melayu, baik dari segi ukiran, seni bangunan, dan seni hias. Contohnya, dalam pembangunan masjid, pengaruh seni budaya masjid dari Asia Barat telah mempengaruhi reka bentuk masjid di alam Melayu. Ia dapat dizahirkan berdasarkan bentuk kubah dan bentuk mihrab yang menghadap kiblat. Pengaruh Islam peradaban Melayu di berbagai bidang. Yang pertama, adat istiadat. Pada umumnya, adat istiadat yang terjadi di masyarakat sudah dilakukan sejak masih kecil. Seperti contoh, adat istiadat melenggang perut ibu sewaktu mengandung, yang kedua mencecah garam, yang ketiga menjejak kaki ke bumi. Dan adapun beberapa acara pernikahan dan kematian. Tetapi, setelah mereka menganut agama Islam, acara adat istiadat ini pun diganti dengan acara-acara Islami. Dalam adat pernikahan, diadakan upacara bersanding. Pasangan pengantin berada di atas pelaminan. Penggunaan sirih pinang, beras kunyit, dan inai merupakan pengaruh dari agama Hindu. Setelah mereka memeluk agama Islam, adat ini berubah. Yang kedua ada kesusastraan. Bahasa Melayu melalui bahasanya yang agung dimaklumi telah menjadi lingua franca sekurang-kurangnya sejak 6 abad yang lalu. Bahasa Melayu ini juga dijadikan sebagai penghubung antara suku bangsa yang ada di Nusantara dengan suku bangsa yang ada di Pasifik dan Madagaskar. Bahasa Melayu ini pada awalnya hanya digunakan sebagai bahasa pasaran, tetapi bahasa Melayu ini telah mengalami perubahan yang sangat besar. Ini merupakan bukti bahwa adanya pengaruh Islam terhadap budaya Melayu seperti yang terlihat digunakannya aksara Arab Melayu, huruf Jawi, Arab Gundul, dan karya tulis Arab Melayu. Naskah Melayu ini sudah sebanyak 6.000 sampai 10.000 yang tersebar di seluruh dunia dan kerajaan-kerajaan. Yang ketiga, kesenian. Sebelum Islam datang, pengaruh India dalam bidang kesenian terlihat sangat jelas. Seperti pada bangunan-bangunan keagamaan, mereka menggunakan batu bata sebagai bahan utama yang dianggap lebih tahan lama dalam pembangunan rumah dewa dan dewi. Sedangkan pengaruh Islam terhadap bidang kesenian dapat dilihat dalam makam dan batu nisan, masjid-masjid, dan perhiasan-perhiasannya. Kesenian mulai dapat dilihat melalui budaya bendanya. Kesenian Melayu menurutku Zamzam dalam Herlina 2014 dapat dilihat melalui budaya bendanya seperti alat-alat kerja, senjata, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, alat pengangkutan, makanan dan minuman, musik serta tarian. Contoh perkembangan bentuk-bentuk arsitekturalnya seperti Kalimantan, yaitu pertama periode sebelum 1800 sampai 1900 Masehi. Pembagian tingkat adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat, sesuai dengan pepatah, sekali air bah, sekali tepian berpindah, sekali zaman beredar, sekali adat terkisar. Walaupun terjadi perubahan adat itu, inti adat tidak akan lenyap. Adat pasang turun naik, adat api panas, dan gerak keseimbangan antara akhlak dan pengetahuan. Muhammad Takari dan kawan-kawan 2014. Adat istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan yang lebih banyak diartikan bertuju kepada ucapan khusus seperti adat perkawinan, penobatan raja, dan pemakaman raja. Jika hanya adat saja, maka kecenderungan pengertiannya adalah sebagai himpunan hukum, misalnya hukum ulayat, hak asasi, dan lainnya. Adat istiadat ini adalah ekspresi dari kebudayaan Melayu. Upacara di dalam kebudayaan Melayu juga mencerminkan pola pikir atau gagasan masyarakat Melayu. Kesimpulan, Jupiter Partition, Islamisasi dan kesusastraan Melayu di Indonesia Aceh dan Samudra Pasir Aceh adalah kesultanan Islam yang terletak di ujung pulau Sumatera, telah berkembang menjadi pusat pengkajian Islam sejak awal abad 16. Setelah mereka memeluk Islam, adat ini berubah walaupun unsur budaya lama seperti meminang,
berinai dan bersanding masih dilakukan oleh sebagian orang Melayu, namun sudah banyak disesuaikan dengan aturan-aturan dalam agama Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video kami sampai selesai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat dan wawasan baru buat teman-teman semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.